Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia. Malam hari ini kita akan membaca sebuah tulisan yang sedang ramai dibahas oleh netizen, yaitu terkait dengan hacker Bjorka dan juga Bambang Tri yang videonya lagi viral terkait dengan identitas Presiden Jokowi. Baik, di sini ada tulisan dari fnn.co.id tentang Bjorka dan Bambang Tri. Judulnya Bjorka dan Bambang Tri tekan Jokowi. Penulisnya M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Soal pembobolan, pembongkaran, dan penguakan data pribadi yang mengemuka adalah kerja Bjorka dan skala lebih kecil Bambang Tri. Bjorka menyerang banyak pejabat penting negeri termasuk Presiden Jokowi, sedangkan Bambang Tri khusus kepada Jokowi. Meski Bambang telah dipenjara untuk kasus pengungkapannya, namun saat ini suaranya masih sangat nyaring, khususnya tentang pemalsuan data Jokowi. Videonya tentu sudah sama-sama kita ketahui, sudah banyak akun-akun YouTube yang menayangkan video yang sangat-sangat keras dan sangat berani. Kemudian Bjorka mengejutkan dan akun Instagramnya membuat gemetar pejabat penting Indonesia. Data pribadi diretas mulai Puan Maharani, Erick Thohir, Johnny G. Plate, Tito Karnavian, Luhut Panjaitan hingga Joko Widodo. Badut Istana Denny Siregar pun ikut dibongkar-bongkar. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kebenaran data yang diretas oleh Bjorka meskipun menurutnya masih yang umum-umum. Kabinet geger dan Jokowi ketar-ketir lalu membentuk tim lintas sektoral emergency respon yang terdiri dari Kemenkominfo, BIN, BSSN, dan Polri untuk melawan Bjorka. Bjorka sendiri mengindikasikan keberadaannya dirinya di Polandia karena menurut pengakuannya ia berteman dengan orang Indonesia di Warsawa, eks-pelarian tahun 65. Meski baru data umum yang dibuka, namun bukan mustahil ada data spesifik yang dimiliki dan dapat segera dipublikasikan. Surat menyurat presiden dengan BIN yang dikategorikan rahasia saja sudah diketahui. Bjorka menyatakan bahwa negara ini telah lama dijalankan dengan sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Ia siap menjadi martir untuk menampar muka pejabat-pejabat itu. Meskipun terakhir dia membocorkan data pribadi Anies Baswedan, tapi dibantah oleh Anies bahwasanya datanya salah, baik NIK maupun nomor teleponnya. Ini juga menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya Bjorka ini? Karena ternyata tidak semua datanya benar ya. Kemudian lanjut tulisan ini, Bambang Tri penulis buku Jokowi Undercover juga tetap keras menyerang Jokowi. Melalui video yang viral, ia menegaskan bahwa Jokowi telah menggelapkan asal-usul. Katanya ibu Jokowi adalah Yap Mei Hua. Bantahan keluarga tidak menyurutkan keyakinan Bambang bahwa ibunda Jokowi bukan Sujiatmi. Ayahnya Wijiatno Noto Miharjo adalah tokoh PKI. Ia menyebut ijazah palsu Jokowi menjadi dasar pendaftaran ke KPU. Komisioner HAM saat itu Natalius Pigai pernah mengusulkan pembentukan tim independen untuk klarifikasi, menghimpun data primer, sekunder, penelitian ilmiah hingga tes DNA. Usulan itu jika dipenuhi dan dijalankan tentu dapat menghentikan polemik tanda petik asal-usul Presiden Jokowi. Membungkam Bambang Tri atau membenarkan. Penjara ternyata tidak cukup. Kembali pada Bjorka yang siap membocorkan data My Pertamina, menyinggung aksi penolakan kenaikan harga BBM untuk mendukung orang-orang yang berjuang melakukan demonstrasi di Indonesia terkait harga BBM. Saya akan mempublikasikan data My Pertamina, katanya. Ia mengunggah berita Erick Thohir yang keliling daerah di tengah kenaikan harga BBM. Demikian juga Puan yang merayakan ultah di DPR saat mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPR.
Serangan Biorka dan Bambang Tri kepada Jokowi dan pemerintahannya menunjukkan bahwa memang kredibilitas Jokowi semakin diragukan. Pemerintahan yang lemah dan rawan, apalagi aksi-aksi mahasiswa, buruh, dan umat Islam, ternyata kini bukan sekedar mendesak agar BBM dan harga-harga barang saja yang diturunkan, melainkan tuntutan agar Jokowi pun segera turun. Terlalu banyak dan nyata dosa-dosa politiknya. Ini tulisan dari M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Saya kutip dari fnn.co.id. Ya, ini kita sekedar membacakan untuk sebagai sebuah analisa, dan bagi Anda yang mungkin tidak tahu tentang Biorka dan Bambang Tri menjadi dapat informasi baru ya. Barangkali ada yang masih belum lihat videonya, bisa Anda lihat di berbagai akun YouTube, termasuk di akunnya Gus Fahim, di akunnya yang lain-lain. Itu banyak sekali, sudah di Babe Aldo juga sudah menayangkan video dari Bambang Tri ya. Kemudian sahabat Messing Pasuruan, di sini ada lagi yang cukup menarik. Di sini ada, saya kutip dari seputar tangsel.com ya. Saya bacakan di sini. Terungkap sosok hacker Biorka, Refli Harun sebut pemerintah saling lempar, tidak jelas moral tanggung jawabnya. Ini bahkan sudah dikomentari oleh Refli Harun. Seputar tangsel.com, hacker Biorka berhasil menghebohkan publik karena berhasil meretas sejumlah data penting selama sebulan belakangan. Tak hanya data pengguna IndiHome dan registrasi SIM card, Biorka mengklaim telah berhasil membobol data pribadi milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Terbaru, Biorka menyebarkan informasi pribadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD melalui Telegram. Menurut ahli keamanan cyber Vaksinkom Alfons Tanujaya, Biorka merupakan peretas yang berasal dari luar negeri. Biorka sendiri mengaku berasal dari Warsawa, Polandia. Meski demikian, hal ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Ia mengungkapkan alasan menyerang Indonesia adalah karena orang dekatnya pernah menjadi korban kebijakan Presiden Soeharto dan wafat pada tahun 2021 lalu. Menurutnya, orang terdekatnya itu adalah seorang kakek yang telah mengurusnya sejak lahir dan telah kehilangan status WNI akibat kebijakan tahun 1965. Kemudian saya lanjutkan, banyak pihak menilai Biorka merupakan seorang hacker berpengalaman, karena itu masyarakat diminta agar tak mudah percaya dengan narasi yang diciptakan olehnya. Lanjutnya, sementara itu banyak teori yang beredar di kalangan netizen mengenai siapa sosok asli Biorka. Biorka diduga bukan seorang hacker, melainkan hanya untuk mengalihkan isu hingga dikaitkan dengan geng Verdi Sambo. Jadi ini ada analisa juga, bisa jadi ini adalah hanya pengalihan isu atas berbagai macam kasus yang sedang ditangani dan menjadi sorotan publik, seperti kasus Verdi Sambo, seperti juga naiknya harga BBM, demo di mana-mana. Ya, ini hanya sebuah analisa, bisa saja ya. Bahkan pegiat media sosial Denny Siregar mencurigai bahwa hacker tersebut merupakan orang Indonesia. Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara Refli Harun mempertanyakan tanggung jawab pemerintah soal kebocoran data itu. Kalau pemerintah kita baik, maka pertanyaannya adalah kalau ada kebocoran seperti yang dilakukan Biorka ini, siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab? Itu dulu ya kan, kata Refli Harun. Apakah Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, ataukah menteri-menteri yang lain, ataukah setingkat sekjen atau dirjen, sambungnya. Dikutip seputar tangsel.com dari kanal YouTube Refli Harun pada Selasa 13 September 2022. Menurut Refli Harun, birokrasi mengenai hal ini di Indonesia masih belum jelas. Karenanya akan susah untuk membicarakan manajemen pemberantasannya. Kemudian
ini sendiri di Indonesia nggak jelas. Kalau governance, pemerintahan ini saja tidak jelas, siapa yang harus bertanggung jawab? Maka susah kita bicara tentang manajemen pemberantasannya, ucapnya. Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu menegaskan agar pejabat penanggung jawab segera mengundurkan diri karena telah terjadi kebocoran data. Sementara pejabat pengganti nantinya harus bekerja mencari biorka dan mencegah kebocoran data lebih lanjut. Kalau ini kan nggak jelas siapa yang bertanggung jawab. Kalau kita menuding yang bertanggung jawab adalah Menkominfo, Menkominfo sudah bilang soal hacker bukan urusan dia, tapi urusan yang lain, urusan penegak hukum, urusan cyber. Jadi kejahatan cyber tuturnya. Kalau ini saja tidak jelas, maka tidak lanjutnya agak susah karena di Indonesia ini selain tidak jelas division of labor, pembagian kerjanya, tidak jelas juga moral pertanggungjawabannya. Tidak ada pejabat yang mau mundur karena ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab tadi. Jadi saling lempar, kata Refli Harun menambahkan. Menurut Refli Harun, Menkominfo telah gagal total menjaga privasi orang Indonesia, bahkan privasi dirinya sendiri. Nah, ini komentar Refli Harun bahwa saling lempar, Menkominfo menganggap itu bukan kesalahannya ya, tanda kutip, itu urusan penegak hukum, cyber. Ya, tapi ini juga menjadi pertanyaan, kenapa Menkominfo tidak bisa mencegah atau melindungi data pribadi daripada masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, bahkan data pribadinya sendiri. Nah, inilah sahabat Amazing Pasuruan, sekedar menambahkan informasi yang sudah banyak beredar di tengah-tengah kita terkait dengan dua hal, hacker biorka dan juga Bambang Tri yang saat ini menjadi perbincangan publik. Ya, mudah-mudahan semakin memperkaya pengetahuan kita, wawasan kita, dan analisa kita, mempertajam analisa kita. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.